Anda tinggal lihat perubahan tersebut bagaimana terhadap perusahaan. Contoh, kalau misalkan ada penjualan, apa yang terjadi terhadap penjualan? Jadi kan di sana ada proses penjualan yang terjadi, aset berarti kan aset ada yang berkurang, berarti persediaan, lalu ada penerimaan yang bertambah kan gitu ya. Nah itu yang harus Anda pahami. Nah akan saya jelaskan mengenai siklusnya secara gamblang, nanti kita lihat proses dalam kasus-kasusnya ya. Nah ini proses skema siklus akuntansi dari jurnal posting. Posting ini proses pemindahan ya. Kemudian buku besar ke ledger, lalu neraca saldo, balance sheet, kemudian adjustment ini sebagai penyesuaian sebelum dibuatkan sebuah laporan keuangan di mana ada pengumpulan dalam neraca ledger atau worksheet, kemudian laporan keuangan. Di sini neraca, rugi laba, perubahan modal, dan cash flow ya. Kemudian ada neraca saldo penutupan dan jurnal penutup ya, dan harus saya penutupan lalu kembali ke jurnal. Nah, siklus ini terus berulang karena tidak berubah siklusnya, hanya nanti setiap periodenya Anda akan menghasilkan sebuah laporan keuangan ya. Nah, ini adalah buku-buku yang biasa ada dalam setiap laporan keuangan siklus akuntansi. Di sini ada bukti pembukuan yaitu tadi buku transaksi. Nanti ada juga subsidi ledger, buku besar pembantu untuk biasanya untuk piutang dan hutang ya. Nah ini yang saya kemarin ingatkan, akun-akun yang atau rekening yang normal saldonya setiap penambahan atau pengurangan. Nah, di sini ada aktiva, hutang, modal, vive, penghasilan, dan biaya. Nah ini saldo pada umumnya berarti kan aktiva ada di debit, kemudian hutang dan modal ada di kredit, termasuk penghasilan penjualan di kredit. Selebihnya biaya dan privo ada di debit ya. Jadi aktiva, biaya atau beban atau privo di debit, sedangkan yang lainnya hutang, modal, dan penghasilan di kredit. Penambahan pengurangannya Anda harus pahami mana yang posisi debit, mana yang posisi kredit ya. Itu yang harus Anda pahami. Nah ini proses penjurnalan. Jadi kalau dari sini jurnal, di sini jurnal selalu ada format waktunya adalah ada tanggal yang mengidentifikasikan terjadinya transaksi. Ya, harus kronologis. Apa kronologis? Berarti kan sesuai urutan tanggalnya. Ya. Lalu ada keterangan. Keterangan di sini adalah akun apa yang terlibat dalam transaksi tersebut sebagai representatif transaksi. Ya. Dan ini referensi untuk proses pemindahan dan ini debit kredit. Posisi jumlah transaksi tersebut pengaruhnya. Nah, kalau dipindahkan terhadap buku besar, posting, jadi Anda bikin buku besarnya, ini bentuk report form, artinya bentuk laporan. Kalau yang kemarin Anda tugaskan ada bentuk form atau kontrol ya. Jadi Anda memindahkan saja, ini karena ini adalah kas, maka dibikinkanlah buku kas, ya. Nah, kasnya debit, maka dari sini debit tidak berubah ke debit tadi. Referensi halaman buku besarnya, lalu dimasukkan referensi untuk menandakan bahwa jurnal kas ini sudah diposting. Ya. Kemudian berikutnya yang terlibat adalah penjualan. Maka dibikinlah penjualan buku besarnya. Tidak juga ada perubahan, hanya memindahkan kredit, ini juga kredit. Dan ini saldonya harusnya kredit ya, bukan debit, kredit. Ya, 300. Nah ini jadi posting itu hanya memindahkan saja, jadi tidak ada perubahan signifikan. Debit ke debit, kredit ke kredit, kemudian nanti akan terakumulasi sampai sejauh mana transaksi itu sampai dengan posting itu sendiri ya. Ini penjurnalan ya, kemarin sudah dibahas. Nah ini adalah satu bentuk neraca saldo.
setelah nanti diposting, dilengkapi atau diposting dalam buku besar, lalu setiap saldonya dikumpulkan dalam neraca saldo, lalu dilihat apakah balance apa tidak. Ingat dalam konteks akuntansi, balance aja belum tentu benar, apalagi tidak balance ya. Berarti salah kan gitu ya. Mana? Iya. Iya. Suara siapa ya? Oke, iklannya sudah ada ya. Nah ini neraca saldo. Tadi kan jurnal ke buku besar, posting melalui buku besar, lalu neraca saldo, lalu ada adjustment nanti ya. Ini salah satu contohnya. Ini salah satu contoh penjurnalan. Ya. Nah, ini perkiraan saldo dan memutuskan sebagai berikut. Nah, ini nanti adjustment, salah satu contohnya. Ini kasusnya. Ya. Tapi saya lihat dari kasus kemarin Anda sudah paham, hampir sudah seluruhnya bisa mengerjakan, walaupun ada beberapa yang tidak menyerahkan tugas. Ini jurnal umumnya seperti biasa. Nah, untuk proses penjurnalan seperti biasa, formatnya adalah ada tanggal, ya, tanggal, perkiraan atau keterangan ini untuk menandakan akun apa saja yang terlibat, ada referensi debit dan kredit, ya. Ini buku besar. Setiap perkiraan yang ada dibikinkan buku besarnya untuk menampung rekapitulasi secara keseluruhan dari setiap jurnal yang ada ya. Dan lalu dia bikin neraca saldonya. Nah, nanti ada langkah penyesuaian. Nanti dilihat penyesuaiannya apa saja. Lalu dibikinkanlah jurnal penyesuaian. Lalu setelah itu dibikinkan neraca lajur. Ada yang bentuk 8 kolom, 10 kolom tergantung kebutuhan. Ya, hanya memindahkan juga dari neraca saldo, lalu adjustment-nya seperti apa, lalu neraca saldo sesuaikan, nanti posisinya debit dan debit dijumlahkan, kredit dan kredit dijumlahkan, debit kredit diselisihkan mana yang paling besar, disimpan di posisinya dan saldo. Kemudian untuk perhitungan laba rugi dan neraca itu hanya dipilah. Jadi yang masuk rugi laba hanya rekening-rekening penjualan atau penghasilan dan beban, berarti rekening 4 dan 5. Selain itu pindah untuk neraca ada rekening 1, 2, 3, aset, hutang, dan modal. Nah di sini juga Anda harus pahami untuk melihat apakah dia profit and loss adalah selisih antara debit dan kredit di rugi laba. Ya, jadi kalau laba kreditnya lebih besar daripada debitnya, hingga selisihnya menjadi laba. Sedangkan untuk di posisi neraca, selisihnya debit lebih besar daripada kredit. Ya, maka posisinya selisihnya di kredit itu adalah laba. Kalau posisinya kebalik, maka itu terjadi kerugian atau loss. Ya. Dan ini selisihnya harus sama antara di rugi laba dan neraca. Ya. Nah, ini untuk neraca lajur. Ya. Kemudian untuk rugi labanya, ya, untuk laporannya, ya,
Nah, ini laporan yang dibuat, ada neraca, kemudian ada juga laporan uji laba. Ini bentuknya refer form ke bawah, atas ke bawah. Kalau ATF form itu dari kiri dan kanan ya, ini atas bawah. Jadi yang tadi masuk neraca dan neraca terjur tinggal pindahkan saja rekening 1, 2, 3, di mana posisinya harus adalah aset atau aktiva sama dengan modal dan utang ya, atau pasifa di sini. Kemudian ini laporan uji labanya, pendapatan, lalu beban-bebannya di sini apakah laba atau rugi atau loss, profit and loss tergantung dari besaran antara pendapatan dengan bebannya berapa selisihnya. Dan ini laporan perubahan modal, modal awal, labanya berapa, kemudian ada tambahan modal hingga akhir. Nah, ini untuk modal akhir. Nah, modal akhir ini nanti akan muncul juga di laporan neraca ya. Termasuk juga cash flow ya. Nah, ini sebagai gambaran awal, sebagai gambaran secara keseluruhan siklus akuntansi yang menjadi standar dalam proses pencatatan transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan, baik jasa maupun dagang ya. Nah, untuk kompleksitas antara siklus pencatatannya itu tergantung dari jenis-jenis perusahaan itu sendiri. Semakin kompleks perusahaan tersebut, maka akan semakin banyak ragam dari transaksi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Silahkan. Karena sebenarnya kalau akuntansi ini nggak bisa teori gampang, tapi harus terus dipraktekkan sebenarnya ya, lebih mudahnya. Cuma sebelum nanti kita mulai ke proses latihan, ada yang mau tanyakan dulu? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Mau tanya Pak, itu di jurnal umum rep-nya diisi apa Pak? Kurang ngerti. Untuk ref, ya, sebenarnya ref itu untuk menandakan pemilahan ya. Mana ya tadi ya? Nah, ref ini diisi kalau sudah terjadi proses posting. Jadi kalau misalkan K sudah diposting, nah di sini refnya menandakan nama rekeningnya kas, gitu kan, atau di halamannya ini sudah di jurnal di halaman berapa, halaman 1, atau juga boleh dengan nomor akun di buku besarnya. Misalkan nama akunnya adalah 101, ya udah 101, berarti sudah diposting. Jadi ini antisipasi jikalau terjadi posting ganda, gitu kan. Jadi satu transaksi dipostingnya 2 kali, itu kan akan menghasilkan posting ganda dan perubahan yang berbeda dalam transaksinya, gitu kan. Jadi sebagai penanda referensinya diisi kalau sudah posting. Boleh dengan halaman jurnal, halaman buku besarnya, atau boleh dengan kode rekening dari buku besarnya itu sendiri ya. Itu ya untuk referensi. Tapi kalau selama belum diposting ya referensinya nggak perlu diisi sebelum diposting ya. Kalau misalkan belum diposting hanya bikin jurnal aja ya nggak perlu diisi referensinya. Kalau sudah diposting baru diisi tuh, supaya tadi ini kas tanggal 1 ini sudah di jurnal, sudah diposting, berarti udah ya, tidak diposting lagi ya. Oke, paham? Paham Pak. Oke, ada yang lain silakan.
Oke. Nah, untuk masing-masing proses identifikasinya itu sebenarnya untuk setiap jenis perusahaan sama aja pada basicnya ya, mau perusahaan jasa mau perusahaan dagang. Tapi mungkin di perusahaan dagang ada khas-khas sendiri gitu ya transaksinya. Kayak misalkan ada penjualan, kalau di perusahaan jasa kan penghasilan, pendapatan jasa kan gitu ya. Kemudian kalau di perusahaan dagang ada pembelian barang dagang. Kalau di perusahaan jasa tidak ada ya. Nah, seperti ini saya perlihatkan bagaimana kasus di perusahaan dagang ya, atau jenis transaksi di perusahaan dagang. Nah, untuk perusahaan dagang, isi statement laporan begini ini yang membedakannya bahwa ada proses penjualan, isinya penjualan bersih, ada harga HPP-nya juga, harga penjualan atau cost of goods sold. Nah, ini tidak ada dalam perusahaan jasa ya. Jadi ini akun-akun khususnya ada sale, ada diskon sale, ada return, ada HVV, ada purchase, pembelian, dan ada purchase diskon, kemudian ada delivery order, ada delivery cost, pembelian, dan ada persediaan barang dagang atau inventory. Nah, ini adalah akun-akun khusus yang ada di perusahaan dagang. Sedangkan untuk di perusahaan jasa tidak ada ini. Sehingga nanti ada bentuknya seperti ini dalam laporan rugi labanya. Ada penentuan harga pokok penjualan sebelum kepada administrasi atau operasional expense-nya ya. Nah, ini transaksi penjualannya seperti ini. Nanti juga ada si persediaannya, ada Vivo, ada Ilivo, ada Average. Nanti persediaan fisik. Nah, ini contoh-contoh penyesuaian. Jadi ada transaksi akun-akun yang khusus di akuntansi perusahaan dagang ya. Kalau di jasa tidak ada, jadi nanti Anda tinggal bisa melihat seperti apa sistemnya ya. Nanti Anda tinggal pada basicnya ada sama, cuma nanti ada akun-akun khusus aja dalam setiap transaksinya. Dan untuk perusahaan manufaktur nanti ada yang namanya cost of production ya. Ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, ada biaya overhead gitu ya. Sedangkan untuk perusahaan jasa tadi tidak ada biaya-biaya seperti itu dan tidak ada harga pokoknya ya. Artinya nanti Anda lihat dulu nih klasifikasi perusahaannya. Oh, ini perusahaan jasa atau perusahaan dagang nih. Jadi kan ada akun-akun yang berbeda nantinya ya. Ini pada intinya tetap sama, akunnya terbagi menjadi 5, ada aset, liabilities, capital, kemudian sell atau fixed need, sama dengan beban atau cost ya, atau expense ya, 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang mau tanyakan? Oke, kita lihat lagi.
Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses adjustment ya, atau jurnal penyesuaian. Jadi penyesuaian ini ya ada prosedur rutin di akhir periode yang akan melaporkan pos-pos menggambarkan keadaan surya pada tanggal laporan. Nah, di sini prosedur bentuk penyesuaian alasannya adalah satu kepraktisan, kedua alokasi periodik, kemudian pelaksanaan asas aktual, kemudian konsep penandingan atau matching ya. Nah, ini kenapa ada adjustment jurnal. Nah, objek yang menjadi biasa terjadi penyesuaian adalah satu, ya, tadi persediaan habis pakai, persediaan barang dagang, depresiasi, amortisasi atau depresi atau penyusutan ya, kerugian piutang, pajak penghasilan, pengeluaran belum yang menjadi biaya, biaya yang pengeluarannya belum terjadi, penerimaan belum dapat diambil sebagai pendapatan, dan pendapatan yang kasnya belum diterima. Jadi ini adalah jenis-jenis transaksi yang paling sering muncul di adjustment jurnal atau jurnal penyesuaian ya. Nah, pasangan akunnya lihat kalau dalam jurnal penyesuaian. Nah, karena tujuannya penyesuaian adalah penentuan laba yang tepat, penyesuaian selalu melibatkan akun pendapatan dan biaya ya. Karakteristik pasangan dalam akun penyesuaian itu biasanya aset lawannya akan dengan biaya, utang akan lawannya dengan biaya, aset juga akan lawannya dengan pendapatan, utang dengan pendapatan. Jadi karakteristik jurnal penyesuaian itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada penyesuaian, bisa aset dengan biaya, bisa utang dengan biaya, atau bisa aset dengan pendapatan atau dengan utang dengan pendapatan ya. Maksudnya lawannya itu antara debit dan kreditnya ya. Nah, ini teknik penyesuaiannya. Nah, ini salah satu contoh konsep persediaan habis pakai. Biasanya ini untuk supplies ya, perlengkapan. Jadi kalau misalkan persediaan awal di sini, nah, lalu ada sisa di sini sehingga dia bahan habis pakai. Biaya perlengkapan 300, kemudian persediaan perlengkapan 300, berarti kan ini yang habisnya. Berarti yang persediaan yang di sini berapa? Oh, ini di sini adalah tinggal 75.000 ya. Kemudian sediaan barang dagang. Ini untuk persediaan barang dagang dalam perusahaan dagang. Ada yang namanya nanti persediaan barang dagang itu konsepnya nanti dibahas lagi ya dalam inventory ya. Karena ada yang sifatnya periodik, ada yang sifatnya perpetual dalam pasal pencatatannya. Nah, ini untuk depresiasi atau penyusutan. Ini juga sama, ada yang menggunakan sistem aset atau neraca, ada yang menggunakan sistem rugi laba ya. Nah, ini terjadi awalnya cost pada saat terjadi penjualan, kemudian depresiasi, dan ini waktunya ya. Jadi nanti penyesuaian aset tetap selalu biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi ya. Dan rugi piutang tak tertagih, nah ini contoh jurnalnya, rugi piutang tak tertagih, macet, cadangan penghapusan. Kalau tadi ada metode allowance, ada metode langsung. Kalau metode langsung ini langsung ke piutang. Kalau ini metode cadangan menggunakan allowance ya, metode cadangan. Nah, ini pajak yang usia banyak, ini pajak penghasilan taksiran, lalu utang pajak penghasilan. Nah, untuk pengeluaran biaya yang belum jadi biaya atau yang disebut dengan biaya dibayar di muka atau prepaid expense ya. Ini biasanya seperti ini, ada penyesuaian yang ke-1, biaya sewa dan stokot sewa atau sewa dibayar di muka, lalu ada sewa dibayar di muka pada biaya. Ini tergantung ya, tergantung awalnya apa. Apakah dia menggunakan biaya rugi laba berarti biaya sewa, atau dia menggunakan asuransi atau sewa dibayar di muka atau prepaid expense ya. Ini ada dua jenis. Jadi ini dua jenis penyesuaiannya. Nah, kemudian biaya yang belum merupakan pengeluaran. Biaya sudah dibayar tetapi sudah muncul tetapi belum dibayarkan.
seperti bunga ya, biaya bunga, utang bunga. Jadi biayanya sudah dibebankan, tetapi belum dikeluarkan secara cash-nya. Tapi sudah menjadi biaya pada periode tersebut. Karena di sini kan laporan akhirnya di sini, tenggat bunga di sini berbeda, tanggal bunganya, maka biaya bunga sampai sini dibiayakan dulu. Nah, nanti sisanya ini akan dibayarkan nanti. Nah, ini kan menjadi biaya dibayar di muka atau bunga atau utang bunga ya. Kemudian penerimaan belum menjadi pendapatan. Pendapatan sewa di akhir ini contoh kalau terjadi misalkan di bulan September nih sewanya mulai untuk 1 tahun, berarti kan September ke Desember ini laporan kan di sini ya di akhir Desember. Maka dari sini ke sini harus dimasukkan dulu ke laporan di bulan 2021, sedangkan yang dari Januari ke sini maka di laporan 2022. Nah, ini pemisahannya. Di sini juga pendapatan sewa atau sewa dibayar di muka atau sewa diterima di muka atau pendapatan sewa tergantung dari posisi awalnya. Pendapatan yang belum merupakan penerimaan. Nah, di sini beda dengan tadi sewa, sudah diterima pendapatannya, tetapi dia belum bisa diakui karena nanti masa pendapatannya harus diterima di tahun berikutnya atau di periode berikutnya. Contoh adalah pendapatan bunga ya. Koreksi jurnal, prinsipnya sama untuk jurnal koreksi dengan penyesuaian, intinya kalau terjadi kesalahan penjurnal awal, sehingga nanti bisa dibuatkan koreksi jurnal ya. Nah, seperti ini untuk adjustment ya. Kira-kira silahkan ada yang mau ditanyakan? Belum ada, berarti kita bisa ke coba latihan kasusnya mau di adjustment dulu langsung atau mau ke jurnal biasa dulu? Ada yang mau berpendapat? Jurnal biasa dulu, Pak. Jurnal biasa dulu. Nah, ada yang lain? Penyesuaian, Pak. Penyesuaian. Terus, ada lagi? Saya combine aja ya. Nah, sekarang coba Anda catat transaksinya, lalu Anda jurnal ya. Oke, 2 Juni dibeli barang dagang secara kredit sebesar 5.500.000. Gimana jurnalnya? Kemudian yang 6 Juni dibeli perlengkapan kantor senilai 475.000 secara tunai. Yang ketiga, 28 Juni menerima pembayaran atas penjualan sebesar 900.000. Coba jurnalnya, siapa yang mau nyoba? Bapak boleh diulang. Aduh, Apa kayaknya yang susah ya. tanggal 6 Juni? Cepet tayang, Pak. Cepet deh. Diulang. Oke, kalau gini saya fotoin ke WA grup ya. Nanti Anda lihat di WA-nya ya.
Coba lihat di WA grupnya. Kebaca nggak? Burem, Pak. Burem. Bentar, saya lihat dulu yang kasus yang mana ya. Kayak ini aja nih. Yang ini aja, yang ini. Nah, ini. Januari dan Februari, Maret. Coba 5 menit kerjakan dulu. Lalu nanti satu-satu dicoba. Kelihatan? Jelas, Pak. Ya, dibuat Kelihatan, jurnal Pak. umum aja ya, jurnal umum biasa, jurnal umum.
Oke, sampai jalan aja, ayo. Siapa yang mau nomor 3 tuh? 3 Januari. Siapa yang mau coba? 3 Mau coba, Januari. Pak. Ya, silakan. Tiga Januari itu kas pada modal. Kasnya 500 juta bertambah di debit dan modalnya bertambah di kredit 500 juta. 500 juta. Ininya modal ya. Ya. Oke, next. Berikutnya. Siapa yang mau nyoba? Tahun 4. Lulu mau nyoba, Lulu? Satria aja, Pak. Nah, silakan Satria. Pembeliannya bertambah, Pak. 50 juta. 50 juta. Iya, 50 juta. Terus kas banknya juga bertambah, Pak. Bertambah. Iya. Kredit ya, Pak. Kas bank kredit. Tanggal 4. Di sini adalah pembelian sebesar 50 juta ya. Terus di kreditnya apa? Bersama apa? 50 juta. Apa? Kas bank. Kas. Di kreditnya adalah kas ya. Nah, ini untuk proses pembelian ini kalau menggunakan sistem periodik seperti ini ya. Nah, kalau sistem perpetual ya, ini ada 2 ya. Nah, di sini saya tambahin 1 lagi. Nah, kalau perpetual dia tidak menggunakan rekening pembelian, tetapi menggunakannya adalah persediaan barang dagang ya. Kalau dia menggunakan apa namanya? Kalau dia menggunakan sistem perpetual ya. Kalau sistem dia fisik, periodik, maka dia gunakan pembelian ya. Oke, berikutnya. Tanggal 5.
Ayo, tanggal 5. Nah, ini disebut dengan prepaid expense atau biaya dibayar di muka. Berarti yang tanggal 5 ini adalah sewa dibayar di muka. Kemudian di kreditnya adalah kas ya, sebesar 35 juta. Ya. Kalau menggunakan sistem beban, maka di sini menggunakan beban sewa ya. Kalau dia kalau ini kan pendekatannya neraca ya, aset. Kalau ini pendapatannya rugi laba ya. Sama ininya 35 juta. Ya, tapi sekarang gunakan ini ya, sewa dibayar di muka pada kas. Oke, next berikutnya. Tanggal 6. Ya, siapa yang berani? Satria boleh, Pak? Ya, silahkan. Berarti saldonya berkurang 60 juta. Bertambah 60 juta. Utang usahanya juga, Pak, 60 juta. Apa yang bertambah, apa yang berkurang? Saldo. Kas. Kas. Di sini Ya. ada kas. Coba teliti lagi. Dibeli etalase seharga 60 juta. Kan kalau etalase itu apa? Peralatannya Ya. bertambah. Jadi di sini adalah debit. peralatan. Etalase itu peralatan, men. Sama utang. Sama Utang. utang. Kenapa nggak tidak mengeluarkan Uang. Kas. uang? Ya, tidak mengeluarkan kas, maka ada utang. Oh, Sebesar siapa? 60 juta. Ya. Tidak mengeluarkan uang, maka tidak ada kas yang keluar, tidak ada kas berubah. Ya. Tanggal 8. Cahyani, Pak. Ya, silahkan. Pembelian 200 juta sama utang dagang 200 juta. Oke, sama dengan yang tanggal 4, cuma bedanya adalah dibelinya secara kredit ya, berarti timbulnya adalah utang ya, utang dagang ya. Sebesar berapa? 200 juta, Pak. 200 juta ya. Nah, sama juga kalau menggunakan SIM perpetual, maka ini ya yang dipakainya ya. Persediaan pada utang. Oke, berikutnya. Reja, Pak. Oke, silakan Reja, 9. Piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang pada Penjualan. penjualan ya.
13 juta, Pak. Ya. Untuk yang perpetual juga sama ya. Ya. Piutang pada penjualan. Cuma untuk perpetual dia selalu menggunakan di sini yang di jurnal keduanya adalah harga pokok penjualan pada persediaan ya. Nah, cuma bedanya di sini yang piutang dagang sesuai dengan harga jual, sedangkan yang HPP sesuai dengan harga pokoknya, ya, pembeliannya. Oke, berikutnya. Udah ya? Belum. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham, Pak, paham. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau adjustment? Nah, contoh gini ya, adjustment atau penyesuaian. Misalkan ada sewa dibayar di muka sebesar 12 juta, ya. Udah dibayar nih 12 juta untuk 1 tahun. Nah, ternyata periode 1 tahunnya itu adalah dimulai dibayarnya adalah tanggal Agustus, 1 Agustus 2021. Nah, kalau dibuatkan laporan di 31 Desember 2001 bagaimana tuh penyesuaiannya? Jadi dibayar sewa pokok sebesar 12 juta untuk masa 1 tahun. Dibayar pada 1 Agustus 2021. Nah, jadi untuk penyesuaian tanggal 31 Desember ya, ini 31 Desember ya. Untuk tadi kan dibayarnya adalah 12 juta untuk 1 tahun. Dibayar pada tanggal 1 Agustus 2021. Maka laporan penyesuaian atau jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2001 adalah kita lihat berapa beban sewa yang sudah dijalani dari 1 Agustus sampai 31 Desember berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Berarti yang sudah dijalani ada 5 bulan, yang belum dijalani berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Nah, tadi kan beban sewanya 12 juta ya. Berarti Sebulanan 1 juta. beban, ya berarti kan debitnya adalah beban Sewa. gitu kan. Kreditnya adalah Sewa dibayar di muka. Berapa nilainya kan gitu ya? 5 juta. 5 juta. Dari mana 5 juta? 12. Kan setahun 12 dibagi 12 juta dibagi 12. 12. Jadi 1 tahunnya 1 juta. Jadi sama beban sewanya itu udah karena yang baru dijalani ada 5 bulan, maka 5 per 12 dikali 12 juta, yaitu sebesar 5 juta. 5 juta. Lebih. Nah, sekarang dibalik nih. Bagaimana kan ini tanggal 1 tanggal 1 Agustusnya kan jurnalnya adalah yang tadi
Nah, ini kan 1 Agustus. Tadi kan bayarnya sewa dibayar Nah, ini kan yang tadi kasusnya adalah pada 1 Agustusnya jurnalnya seperti ini. Sewa dibayar di muka pada kas. Berarti penyesuaian 31 Desembernya beban sewa dibayar di muka pada beban sewa dan sewa dibayar di muka ada jumlah yang sudah menjadi beban ya. Ini sudah menjadi beban. Nah, sekarang bagaimana kalau 1 Agustusnya ini jurnalnya tidak pakai beban sewa? Tidak pakai sewa dibayar di muka. Tapi menggunakan beban beban sewa bagaimana? Bagaimana jurnal pada tanggal 31 Desembernya? Sewa dibayar di muka kas. Coba. Sewa dibayar pada beban sewa. Saya warnain ya. Ini kalau jurnal awalnya seperti ini ya, pada saat bayarnya maka sewa di jurnal penyesuaiannya ini ya. Nah, beban sewa dan sewa dibayar di muka dan jumlah yang masuk ke adjustment adalah jumlah yang sudah menjadi beban. Nah, sekarang bagaimana kalau menjurnalnya awalnya ini beban sewa pada kas? Bagaimana jurnal pada penyesuaian pada 31 Desembernya? Nah, ini sama juga melibatkan sewa dibayar di muka, cuma dibalik di sini. Nah, di sini adalah sewa dibayar di muka dan beban sewa. Cuma jumlah yang dimasukkan ke jurnal penyesuaiannya adalah jumlah yang belum menjadi beban, yaitu yang jadi ya di sini adalah belum menjadi beban. Berarti berapa? Jadi karena yang belum menjadi beban itu adalah 7 bulan, maka 7/12 dikali 12 juta. Jadi di sini adalah 7 juta. Nah, ini ya. Jadi untuk adjustment ini tergantung dari jurnal awalnya bagaimana. Ya, ini Anda harus paham. Jurnal awalnya seperti apa, maka adjustment-nya harus menyesuaikan. Paham sampai sini ya?
Ada yang tanyakan? Silakan, ada yang mau tanyakan tidak? Kalau tidak ada, untuk worksheet tidak ada permasalahan? Baca lajur? Belum? Belum, Pak. Belum. Ya, nanti kita lihat ya. Oke, nanti saya bikin dulu latihan lagi. Nanti Anda kerjakan ya. Bentar. Tong seueur teuing, Pak. Halo? Terdengar suara Bapak? Kedengar, Pak. Oke. Kedengeran, Pak. Ada nih, nanti saya kasih 2 kasus. Yang satu adalah bagaimana Anda menjurnal. Yang menjurnal umum. Yang kedua adalah bagaimana Anda membuat jurnal penyesuaian. Ya. Coba lihat di grup. Ada Waserba 81. Kelihatan kasusnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, itu tugasnya Anda buat jurnal umum. Ya, seperti ini ya, yang di atas ya. Nah, seperti ini, Anda buat jurnal umum seperti ini. Ya, berdasarkan transaksi yang terjadi di bulan Desember, selama Desember 2013. Ya. Waserba 81. Nah, sekarang nah, untuk tokoh harum, ada tuh di grup juga tokoh harum. Di sana ada neraca saldo,
dan keterangan penyesuaian. Ya. Nah, Anda cukup hanya membuat jurnal penyesuaian saja. Ya. Jadi, tokoh harum dan jurnal penyesuaian. Kelihatan kan ininya? Ini perlengkapan tokoh yang masih tersedia 270 dan perlengkapan kantor yang terpakai 120 ya, kelihatan ya. Nah, Anda kerjakan latihan itu ya. Minggu depan UTS ya. Minggu depan UTS ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak, tanggal Nah, 1. saya tanya dulu nih, mau sampai mana nih UTS-nya? Mau sampai laporan keuangan? Laporan keuangan udah ya, dari persamaan dasar akuntansi ya. Pak, tapi materi atau kayak studi kasus itu? Ya, studi kasus lah. Akuntansi ini ya Wow, studi kasus. mantap. Ya. Studi kasus, kalau materi enggak lah, enggak perlu lah. Artinya tinggal dibaca aja, dipahami ya. Sampai jurnal penyesuaian aja, Pak. Ya, nanti untuk ini itu kasus yang barusan saya share, Anda bikin ya latihan sebagai kisi-kisi UTS. Pincuk, pibaran di bumi abdi, pedah majar, palena usung buja. Suara siapa ya? Berangkat dari mobil, sedikit kehalangan. Mute eta. Siapa itu? Kelupaan. Gitu ya. Nah, nanti untuk kisi-kisi UTS minggu depan ada 3 kasus. 1, persamaan dasar akuntansi. Ya. 2, jurnal umum. Ya. 3, jurnal penyesuaian. Jadi ada 3 kasus ya. Jadi 1 mengenai persamaan dasar akuntansi. 2, jurnal umum. Nah, untuk jurnal umum saya pakai perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang. Jadi jurnal penyesuaian juga sama di perusahaan dagang. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi saya pakai juga perusahaan jasa aja ya. Nah, jadi untuk UTS minggu depan ada 3 kasus tuh. 1, persamaan dasar akuntansi. 2 adalah jurnal umum. 3 adalah jurnal penyesuaian. Ya, 3 kasus. Nah, nanti untuk UTS-nya di Google Classroom ya. Nanti soal saya share di Google Classroom. Anda mengerjakan tulisan tangan, dikirim dalam bentuk PDF ke Google Classroom lagi, dan ada batas waktu ya. Cuma nanti mengirimkan lembar jawabannya harus dibarengi dengan kartu UTS-nya. Kalau yang tidak ada kartu UTS, saya tidak akan periksa. Ya. Jadi nanti kartu UTS disatuin dengan satuin dengan lembar jawaban nanti kalau UTS minggu depan ya. Dimasukkan di Google Classroom. Itu yang ada kayak tadi Satria ada trouble itu, harap juga diperhatikan, jangan sampai saya buka masih dikunci nggak bisa. Nah, jadi saya harapkan Anda harus cepat ngasih tugas jawaban UTS-nya sesuai tepat waktu ya. Begitu saya periksa tepat waktu, habis saya periksa ternyata nggak bisa dibuka, ya nah gitu ya, dikurangi nilai poinnya ya. Oke, ada yang tanyakan? Silakan.
Bapak, aku Ya, nanya, kalau misalkan nggak bentuk PDF, gimana? Foto biasa aja gini, Pak. nggak masalah. Buat Bapak mah asal bisa dibuka aja di Bapaknya. Dibuka dan Oh, jelas, gitu ya. Kalau ya, Pak. dibukanya nggak jelas, ya bingung. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya. Jadi boleh JPEG, boleh PDF lah. Kalau PDF dan JPEG lebih banyak mana ya ininya? Filenya. PDF ya lebih besar ya, PDF daripada JPEG ya. Tapi disarankan PDF ya, disarankan PDF ya. Kalau yang bisa, tadi kan banyak tuh dan tugas yang masuk PDF semua, itu udah bagus tuh ya. Jadi disarankan PDF. Baik, Pak. Ada lagi yang menanyakan? Bapak mau tanya, Ya. untuk tugas yang ini terakhir pengumpulannya kapan, Pak? Tugas ini pengumpulannya, ini mah sebentar dah. Besok aja. Oh, iya, Pak. Baik. Terima kasih. Pak, Nah, kalau habis UTS itu ada libur gak, Pak? kan biasanya libur aja tuh. Mantap. Enggak lah ya, tergantung dengan sikon lah. Kalaupun nggak libur, misalkan kuliahnya dengan GC aja kan, ada tinggal download, pahami, tinggal baca kan gitu ya. Kan kalau GC juga libur, sekarang juga libur, karena di rumah kan. Oke, ada lagi? Siap. Pak, Ya, yang tugas ini ngumpulinnya di WA. tugas ini ya. Di WA aja ini ya. Saya belum masuk ke GC-nya, belum sih. Bagusnya cek di GC ya, supaya ke rekapnya tidak hilang. Oke, nanti saya masukin ke GC aja. Nanti saya GC, Anda masuk ke GC, nanti masukkan juga ke GC ya, jawabannya ya. Supaya nggak numpuk di WA. Nanti bingung. Bapak, kalau tatap itu nggak bakal ada tambahan waktunya. Gimana? Kalau tatap muka itu nggak bakal ada tambahan waktunya. Jadi kayak misalkan per semester 2 kali pertemuan gitu. Nah, ada nanti di bulan Desember ada lagi pertemuan tatap muka. Di bulan Desember ya kebagiannya. Kemarin yang tatap muka udah semuanya atau hanya satu atau hanya setengahnya? Setengahnya. Ya, nanti yang belum kebagian nanti di bulan Desember ada jadwalnya. Di bulan Desember ya. Nanti bulan November ada nggak ya? Kalau saya lihat dulu deh. Di bulan November ada nggak? Oh, nggak ada, November nggak ada. Adanya nanti di 9 Desember. 9 Desember. Iya. Di 9 Desember ya. Ada nanti pertemuan lagi di 9 tatap muka di 9 Desember. Nah, itu bagian yang belum. Kemarin Yan, bagian yang siapa kemarin? Ya, itu yang nanti tatap muka yang berikutnya di bulan Desember. 9 Desember tuh, jadwalnya di 9 Desember ya. Ingat-ingat tuh.
Dan ingatkan Bapak juga, takut lupa. Ya, 9 Desember. Ada lagi yang tanyakan? Bapak mau tanya, kalau misalkan nilai UTS-nya jelek, ada perbaikan. Perbaikan langsung di setelah UAS keluar ya. UTS nggak ada perbaikan. Jadi perbaikannya itu di setelah UAS keluar. Ada 2 cara perbaikannya itu, satu mengulang di tahun depan, gitu ya. Jadi mengulang di tahun depan atau semester pendek di akhir semester genap, nanti di akhir semester genap semester 2 bulan Agustus atau Juli Agustus. Tapi bayar lagi kalau semester pendek ya. Kalau semester ganjil, semester ngulang ya nanti tahun depan, bulan September tahun depan. Ikut lagi dengan juniornya. Ya. Tapi kalau ada hal yang bisa diperbaiki nanti ya saya share dulu lah. Kalau misalkan kekurangannya sedikit ya bisalah dengan tugas tambahan aja. Ya. Dengan tugas tambahan aja. Jadi kalau misalkan parah, hanya ikut UTS UAS doang, kuliahnya enggak, ya wayahnya kita mah ada ngulang lagi ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ini kartu UTS-nya semua udah dapat ya? Belum, nanti tanggal 29, Pak. Belum, Pak. Oh, 29. DPAK-nya siapa? Pak RP, Pak. Pak RP. Untuk absen biasa ya di YouTube untuk hari ini. Oke, ada lagi pertanyaan tidak? Cukup Pak, jelas. Nah, oke, kalau cukup jelas untuk pertemuan kali ini, sekian saja untuk pertemuan perkuliahannya. Dan jangan lupa untuk tugasnya, latihan, kemudian untuk persiapan juga belajar untuk UTS di depan. Sekian aja, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.